Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku Sapa Atilah ya. Kali ini aku mau share pengalaman bahayanya KB suntik 3 bulan, gengs. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Yuk tonton videonya, jangan di skip. Performance by News Populer Feeling Remix. good, like I should. Feeling good to walk around the neighborhood. Jadi awal mula aku suntik KB itu kan setelah melahirkan. Aku KB suntik 3 bulan. Nah, jalan ke 3 bulan, terus udah 3 kali aku suntik KB 3 bulan. Udah jalan 3 kali suntik, berarti kan udah 9 bulan. Nah, selama aku KB suntik 3 bulan itu, aku nggak pernah ngalamin menstruasi. Padahal sebelumnya menstruasi aku itu selalu tepat, selalu teratur. Nah, setelah KB 3 bulan, entah kenapa aku nggak pernah dapat menstruasi. Aku cari informasi dong sama orang yang sama KB 3 bulan itu emang bener nggak dapat menstruasi. Emang nyatanya semua yang suntik KB 3 bulan itu nggak bakal dapat menstruasi. Katanya itu tandanya cocok KB. Cuman yang lain selama suntik KB 3 bulan itu berat badan langsung drastis naik. Kok aku sendiri yang ngalamin suntik KB kenapa malah makin kurus dari berat badan aku 50 60 waktu itu ya, 60 sampai aku ngalamin berat badan yang namanya 44 kilo. Kebayang dong, gengs, gimana turun drastisnya. Orang-orang yang KB suntik 3 bulan itu naik, kenapa aku turun? Nah, dengan berjalannya waktu, makin kesini, makin banyak yang aku rasain. Keluhan aku tuh makin banyak. Dari berat badan aku drastis turun, terus aku sering mual, sering pusing, sering sakit perut. Dari situ kan aku langsung mikir, ini kenapa ya, apa gejala dari suntik? Tapi yang lain kok biasa aja, malah kayaknya makin sehat gitu kan, berat badan mereka makin drastis naik. Aku sempet kepikiran, nah aku penasaran dong. Nah dari situ karena gejala aku tuh kayak orang hamil, sering pusing, sering mual, terus perut aku juga kayak ada yang gerak. Nah di perut aku itu kayak ada yang, pokoknya kayak ada bayinya gitu. Nah setelah itu aku penasaran, saking penasarannya aku beli test pack. Sebelum aku sebenarnya aku ngerasain gejala itu tuh aku belum cerita ke siapa-siapa, sekaligus suami aku juga belum cerita ya. Aku penasaran, aku beli test pack, terus aku periksa, ternyata hasilnya negatif. Nah baru kalau misalkan hasilnya positif ya alhamdulillah dong, aku nggak ada pikiran apa-apa, jadi nggak kepikiran maksudnya kalau beneran hamil gitu kan. Cuma ini di test pack itu negatif, tapi gejalanya kayak orang hamil, di perut aku pun makin besar. Nah aku cerita dong ke suami aku bahwa aku kayak gini, aku ngerasain kayak gini, aku kayak orang hamil, tapi setelah aku test pack itu negatif. Nah suami aku tuh langsung khawatir gitu kan, makanya aku langsung diperiksa sebelum ke bidan. Aku diperiksa ke dukun beranak dulu. Nah waktu aku periksa, waktu aku dipijit gitu kan, kata dukun beranak, katanya aku hamil 3 bulan, tapi kata aku di test pack itu negatif. Nah kata dukun beranak, ini kayak hamil 3 bulan, soalnya udah ada yang keras gitu di perut, katanya kayak ada bayi ini 3 bulanan katanya. Nah aku penasaran, kata dukun beranaknya, kalau di tes pack negatif berarti ini bukan bayi. Nah makanya kamu harus periksa ke bidan katanya. Nah aku periksa ke bidan, kata bidan ini bukan hamil, ini bukan bayi, tapi infeksi saluran kemih. Terus kata aku, bahaya enggak? Sebenarnya kalau infeksi saluran kemih itu enggak terlalu bahaya, cuma ini nanti efeknya sakit. Aku dikasih obat. Setelah aku dikasih obat, kata bidan, kalau obatnya udah habis tapi aku masih ngerasain gejalanya, tapi aku masih ngerasa sakit, aku masih ngerasa pusing, mual seperti orang hamil, itu harus di USG. Nah berjalan dong 1 minggu, obat udah habis, terus kok aku malah makin parah, ngerasain sakit perutnya itu makin parah. Kayaknya perut aku tuh makin hari makin
makin kayak orang hamil lah, makin gede gitu kan. Suami aku juga sebenarnya udah panik dari pas pertama aku tes pack itu, sebenarnya udah nyuruh USG, cuman aku gak terlalu pengen ke bidan dulu gitu. Nah, setelah obat habis itu kan aku ngerasa makin parah. Aku USG dong. Waktu suami aku kerja, aku USG diantar sama saudara. Nah, setelah USG, aku masuk ke ruangan USG, kata dokter, "Ini kamu ada kistanya, udah 12 cm." Di situ aku langsung nangis dong, langsung shock. Kata aku, kok bisa ada kistanya? Ya kan karena sebelumnya aku nggak pernah yang namanya ngedenger gitu dari orang lain. Ternyata aku sendiri yang ngalamin. Aku di situ nangis, harus diangkat, kata dokter harus dioperasi. "Dok, apa emang nggak bisa pakai obat aja? Ini udah gede, kistanya udah 12 cm, udah nggak bisa pakai obat, ini harus diangkat. Kalau nggak diangkat bisa pecah dan kamu bisa kena kanker, lebih parahnya lagi kena tumor, kena kanker," katanya, kalau kistanya pecah. Aku langsung shock, aku langsung nelpon suami aku, katanya harus ditindak operasi, nggak bisa dipakein obat. Ini karena kistanya udah gede, udah 12 cm, itu udah sekilo lebih ya. Situ aku kaget dong. Makanya karena aku pengen sembuh, tadinya aku nggak mau operasi. Ya mungkin aku kena kista itu karena menstruasi aku itu nggak lancar. Jadi setelah aku suntik KB 3 bulan itu, selama 9 bulan loh, bayangin 9 bulan aku nggak ngalamin menstruasi, itu darah kotor aku kemana. Makanya dari situ aku takut banget untuk KB suntik 3 bulan lagi. Setelah aku operasi, aku berhenti, ganti ke KB pel, takut. Jadi sesuai pengalaman aku ya, KB suntik 3 bulan itu bahaya banget. Apalagi kalian yang ngalamin gejalanya kayak aku, berat badan malah turun, terus sering mual, sering pusing, itu bukan cocok KB, itu namanya nggak cocok KB, gengs. Jadi malah bahaya, malah malah ada penyakitnya kayak aku, nanti bisa-bisa ada kistanya. Itu lebih baik kalau misalkan ngalamin ya orang yang cocok KB mah ya enggak. Jadi kalau cocok mah nggak mungkin kena kista kayak aku. Kalau aku tuh dari awal-awal KB itu emang udah ngalamin gejala-gejalanya gitu ya. Ternyata udah 12 cm, bayangin di perut aku udah ada kistanya 12 cm. Dan aku ngalamin waktu 3 hari sebelum Ramadan kemarin, sebelum puasa, aku dioperasi di Asipa. Nah, yang penasaran, nanti aku share pengalaman aku operasi pengangkatan kista ya. Nanti aku share lagi. Nanti aku share lagi pengalaman aku pasca operasi kista. Nanti yang penasaran boleh ditonton lagi. Sebelum aku bikin video selanjutnya, yuk dukung channel aku biar lebih berkembang lagi dengan subscribe, gengs, dan share ke semua media sosial kalian. Terima kasih.